Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanat YouTube Yati Ola Idris. Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel YouTube Yati Ola Idris. Bersama kalian Ahmad Lukman Hakim. Insya Allah kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di halayak atau masyarakat sekitar. Sekarang saya berada di area College Green, salah satu area atau destinasi yang sangat ikonik di kota Bristol, Inggris, atau University of Bristol. Sekarang kita sedang berada di musim gugur. Daun-daun berguguran dari pohon-pohon ini. Dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di channel ini kita akan membahas tentang fenomena free sex atau pergaulan bebas yang marak terjadi dari kalangan anak-anak bahkan remaja, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal agama. Saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik. Jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya, siapapun itu. Kalau kita nggak kenal baik anak itu, jadi jangan segampang itu untuk memberikan izin pada anak-anak perempuan kita ya. Saya baru kedatangan pasien. Umurnya baru 10 tahun. Dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya kan. Dia kenal cuman dari Instagram. Teman main, teman perempuannya, sama-sama umurnya 10-11 tahun. Dia itu nginep di rumah temennya itu berempat. Jadi 2 cewek, 2 cowok. Usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu. Katanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan antara si anak ini, si pasien ini sama laki-laki itu yang baru dia kenal baru 2 minggu. Dan Allah ya Tuhanku, ini 10 tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan. Sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya emang sudah robek. SD ya, SD tapi SD pakai hijab. Jangan pernah ceritakan aib itu sama siapapun. Dan ketika saya ingatkan gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what? Saya kira dia akan ada traumatis ya, ada trauma terhadap kejadian tersebut. Dengan segitu saya ingetin efek jangka panjangnya, dampak buruknya, ada kemungkinan ini, itu, dan segala macam. Dan ternyata, tapi dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Allah ya Robbi. Jadi, dan saya ingetin lagi ke keluarganya waktu itu, ini ya harus dijaga baik-baik, kalau bisa dibawa ke psikolog anak. Hati-hati dan waspadalah teman-teman. Karena seks bebas itu bukan saja membahayakan kita di dunia, tapi dia akan membawa akibat yang lebih besar di akhirat nanti. Jangan pernah abaikan anak-anakmu. Anak kita itu adalah merupakan tanggung jawab orang tua yang nanti di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Santuni mereka dalam arti ayomi mereka dan didik mereka menjadi benar-benar mengerti aturan-aturan hukum di dalam Islam, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, dan ajar anak secara terprogram supaya hidup dia tuh berfilosofi dengan Al-Quran. Ketika menina bobokan anak-anak, usahakan mengganti semua syair yang ada ke dalam bentuk selawat-selawat kepada Rasulullah. Ketika anak kecil, mari kita membaca, daripada kita membaca buku dongeng tentang dunia, bacalah tentang cerita-cerita kisah 25 Rasul. Dan banyak sekali anak-anak yang sekarang malah nggak tahu malaikat 10 orang yang harus kita ketahui dalam Islam, dan jumlah nabi apa aja. Bahkan rukun iman, rukun Islam seperti yang saya lihat di YouTube, banyak anak-anak nggak tahu lagi sekarang. Kalau kita nggak membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar, maka nanti mereka akan seperti pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini mereka akan berguguran kering dan sepertinya tidak punya masa depan. Tapi percayalah, ini kita di musim winter, ini semua pohon sudah gugur. Dan percayalah, kalau kita mendidiknya mulai dari sekarang, kita mulai mengurus keluarga kita dengan sempurna, nanti spring akan datang membawa kebahagiaan dan pohon-pohon ini akan tumbuh lagi. Menjadilah di musim spring dia akan bersemi dan bermekaran. Begitulah contoh yang Allah berikan kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak mereka yang bisa menghayati bahaya daripada seks bebas.
Anak kita itu adalah mutiara yang sangat cemerlang. Apabila kita bisa mengasah, dia akan menjadi bersinar terang dan cemerlang dan bisa membawa kita ke jannah, ke paradise. Tetapi kalau kita salah mendidiknya, maka dia akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Anak-anak kita itu adalah cobaan bagi kita. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah At-Tagabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah merupakan ujian dan cobaan bagimu. Namun di sisi Allah pahala yang lebih besar. Allah juga menjelaskan pada surah At-Tagabun ayat 15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu menjadi musuh bagimu. Tapi kalau kamu memaafkannya, menyantuni di sinilah kita didik dia dengan benar, antar dia ke sekolah-sekolah yang mendidik agama dengan benar, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beri mereka ilmu pengetahuan, kita didik mereka dari mulai kita programkan anak itu sebaik mungkin, mulai dari pas kita tidur bersama suami istri, membaca doa, memohon, dan berupaya mengasup mereka dengan makanan-makanan yang halal. Sebenarnya apa sebab terjadinya pergaulan bebas tersebut atau free sex? Lalu di manakah peran orang tua? Seharusnya peran orang tua yang bisa menggali lahan pahala, membuat pahala mendidik itu gugur sebagaimana daun-daun berguguran yang ada di area ini. Kita akan mengawali dengan ayat Al-Quran tentang zina yang sudah disebutkan kurang lebih 6 ayat tentang zina. Salah satunya Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan juga jalan menuju kemungkaran. Dan juga ada banyak sekali hadis-hadis ya tentang ancaman tersebut. Salah satunya juga ancaman di dalam Al-Quran ya, yang kita sering dengar bahwasannya pezina laki-laki dan juga pezina dari kalangan perempuan, maka rajamlah mereka, atau hukuman yang sesuai adalah dirajam. Ya, dan juga tentunya ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman bagi pelaku zina baik dari laki-laki maupun perempuan. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Rata-rata pelajar anak di bawah umur 19 tahun. Para pelajar ini sudah hamil dan terpaksa melangsungkan pernikahan di bawah umur. Jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2021 sebanyak 266 pemohon, sementara di tahun 2022 191 pemohon. Bahkan minggu pertama tahun 2023 sebanyak 7 orang pemohon dispensasi nikah yang semuanya siswa kelas 2 SMP dan SMA, mayoritas sudah hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Anak-anak di bawah umur ini berpacaran dan melakukan hubungan suami istri di hotel, tempat wisata, bahkan rumah saat orang tuanya sedang bekerja. Atas maraknya kasus ini, orang tua diimbau untuk mengawasi pergaulan anaknya, juga menanamkan ajaran agama dengan baik dan benar. Ya, apa seharusnya yang dilakukan oleh orang tua? Lalu apa sebab itu semuanya terjadi? Dari faktor psikologis, dari faktor kesehatan, ya. Insya Allah akan dibahas secara tuntas dan detail oleh Umi Nuriyati Idris dan juga Dr. Kurnia. Hai, jumpa lagi dengan kita Yatiola Idris Channel. Hari ini kita akan membahas fenomena yang kejadian di alam ini yang kita dasari dengan filosofi Al-Quran yang nanti Dr. Ahmad Kurnia, spesialis onkologi, akan membahas tuntas tentang kenapa sih zaman ini semakin brutal dalam arti free sex ya. Seorang dokter menceritakan anak SD itu nginap bersama temannya dan melakukan hubungan seks. Itu anak SD kelas 4. Dan kemudian setelah kita lihat data dibuka oleh seorang dokter bahwa SD dan SMP dan SMA sampai mahasiswa tuh free sex itu meningkat. Jadi
hal ini yang membuat saya jadi miris rasanya ya dok ya. Kita lihat kan fenomena itu mengerikan ya dok. Masa anak SD kelas 4 sudah tidur bersama pacarnya, kemudian melakukan hubungan seks, dan kemudian data juga yang ditampilkan oleh salah satu dokter itu bahwa tingkat SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu free sex itu udah kayak suatu hal yang bagaimana, apa sebenarnya yang salah dengan kita? Ada apa dengan kita semuanya ini dok? Masyarakat Indonesia yang notabene Islam mayoritas gitu dok. Mohon penjelasannya berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis ini. Inilah suatu zaman yang paling ditakutin oleh Rasulullah, yaitu zaman di mana Al-Quran itu hanya di bibir aja. Seorang ibu, seorang keluarga, kembalikan lagi dalam tujuan hidup dia untuk berkeluarga, yaitu untuk menjadi penyenang, rasa tentram, kasih sayang, dan untuk menggapai jadi pemimpin dia sendiri sebagai seorang ayah, dan keturunan itu jadi pemimpin. Makanya ada doanya, yaitu surat 46 ayat 15, Robi auzini an askuro nimataka lati an amta alaya, dan seterusnya, yaitu ya Allah jadikanlah aku bersyukur seperti yang kau telah kasih kepada diri saya, kedua orang saya. Jadikanlah semua yang kau titipkan itu amal kebajikan yang kau ridhoi, yang dapat aku rasakan nanti kepada keturunan anak cucuku. Dengan adanya berita-berita seperti ini, ibu-ibu itu seharusnya makin waspada. Tapi cuek-cuek aja ya. Ya, itu yang cuek-cuek aja. Saya lihat juga fenomena sekarang anak perempuan, laki perempuan hangout itu kan udah di mana-mana kita lihat ya. Sebenarnya orang tua nggak pernah mengecek anaknya sudah pulang, sudah jam berapa atau belum ya dok? Nah itu. Jadi bangga dengan kekayaannya, disuplai. Anak dimanjain, dikasih fasilitas mewah, dikasih ini. Waduh, itu bukan senang, bukan sayang sama anak itu. Menjerumuskan anak. Sedangkan godaannya melebihi daripada zaman-zaman dulu. Kalau kita lihat memang peran orang tua, menurut dokter memang peran orang tua sekarang ini apa udah melemah atau berkurang atau gimana ya dok? Suami istri sibuk cari duit. Oh. Ya, anak udah pulang, dianya pulang capek, anaknya udah tidur, nggak dimonitor. Iya, anak-anak dititipin sama gurunya, sampai rumah nggak pernah dikoreksi. Apa yang diajarin gurunya nih? Tiap waktu kita bisa nonton dulu film di sini. Ya, anak kecil bisa lihat. Kalau dia melihat ini dalam bentuk blue film, umur 4 tahun, dia pasti kan jiwanya jiwa penasaran nih, pengen nyoba. Apalagi ada suatu kenikmatan di situ. Tapi kenikmatan yang semu yang bakal kena penyakit, yang bakal akibatnya fatal, dia nggak tahu. Terus sudah gitu nggak pernah lihat isi HP-nya apa isinya. Soalnya udah selesai aja semua. Nah ini yang bahaya. Nah ini sebetulnya segala kemajuan ini harus ditujukan kepada Allah. Karena dengan kemajuan itu udah janji di Al-Quran, udah ada semua kemajuan ini. Tapi kurang yang ditujukan semuanya menuju jalan Allah. Inilah tugas orang tua. Inilah tugas pendidik. Inilah tugas seorang ulama. Ya, ulamanya udah ada nih, misalnya di masjid-masjid itu, ayo dong gaungkan. Dengan penggaungan itu semua, kita semua menjadi ulama yang baik. Maaf sekali lagi, ulama yang nggak terlalu ngarapin biaya lah, kasarnya gitu, bayaran segala macem. Ketika hamil, orang tuanya juga disarankan tuh baca muratalin Al-Quran ya. Sampai kita lahir, kita azanin, kemudian harus continue berarti ya. Terus continue. Jadi jangan serahkan 100% ke pembantu. Ya. Atau 100% ke pendidikan, nggak pernah dilihat. Nah, ini yang kita kurang. Sedangkan cobaannya di luar ini berat. Makanya kita itu diajarkan yaitu bersumpah, berjanji pada waktu roh itu ditiupkan, alastu birobikum. Terus sudah diingatin lagi pada waktu melahirkan, apalagi itu udah diajanin. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari elemen yang bercampur, kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Nah, ini seharusnya dilanjutin. Rangkaian sumpah dan janji terhadap Allah ini
harusnya dilanjutin terus. Misalnya kita catat nih, kapan sih roh itu ditiupkan, misalnya 40 hari atau sekian hari, mulailah dia dimurotalin dengan Al-Quran. Ya tuh sudah gitu pada waktu dia melahirkan, mulailah diajanin dan dilanjutkan terus nih dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, apalagi nanti dia udah melihat, lihatlah yang baik-baik yang ditampilkan. Sehingga apa? Apalagi nanti dia udah mulai bergerak, bergeraklah untuk menuju jalan-jalan Al-Quran. Misalnya melihat anak yang bersedekah, bapak yang bersedekah, ya keluarga yang bersedekah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang selalu mendapat duit dari hasil halal segala macam. Nah ini akan membentuk jiwanya anak ini. Seharusnya dalam mempersiapkan itu jangan sekali-kali dikotorin. Karena setiap dikotorin ini akibatnya akan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Inasantum asantum lapusikum inasantum palaha. Ini yang kita harus contoh. Sehingga akan menjadi rekaman yang paling baik untuk generasi di kita keluarga dan sekitarnya. Nah ini yang kita kurang. Akibat kita teledor, kita merasa puas dengan kehidupan dunia. Kita merasa yakin dengan kehidupan dunia. Surah 10 ayat 7-8, akibatnya ini bahaya. Neraka tempatnya, dan semua anak ini jadi bahan bakar api neraka. Tentunya beda sama orang yang takut. Keluarga yang takut pasti dia akan mempersiapkan sebaik mungkin, karena itu amanat. Berarti harus mempersiapkan seperti yang dokter katakan tadi ya. Iya. Misalnya mulai dari berhubungan kita udah mengarahkan, meniatkan bahwa ingin anak yang soleh, ada doa-doanya dalam Al-Quran. Surah apa tadi dok? Surah 25 ayat 74. Nah 25 ayat 74. Terus kemudian Ya, padahal umat-umat dulu, surat 46 ayat 26, ya tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dahulu, ya, yang badannya tingginya kayak Nabi Adam tuh, kalau kita lihat di YouTube itu sekitar 30 meter, ya, umurnya sekitar 1000 tahun. Kita dikasih umur, badannya nggak sampai 2 meter, umurnya juga 70 udah pikun. Kita nggak pakai nih, kita nggak mempersiapkan sebaik-baiknya dalam waktu 24 jam itu, sebaik-baiknya bagaimana ngatur sehingga semuanya akan selamat. Nah ini yang salah. Akibatnya apa? Semuanya jadi berantakan, beban di dunia, dan nanti di akhirat jadi bahan bakar api neraka. Ini yang kita nggak persiapkan. Ya. Oke, baiklah dok, sepertinya nggak akan ada habis-habisnya kalau kita bahas terus, malah tambah hati kita tambah rasa takut gimana ya dok ya. Ya semoga banyak orang tua yang tersadarkan bahwa tanggung jawabnya itu harus benar-benar kontinu dan nggak boleh lelah memantau anaknya sehingga tidak menjerumuskan dirinya, bahkan bisa narik orang tuanya ke neraka ya dok ya. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 55-57, janganlah kamu menyangka kamu saya kasih harta dan anak bertanda aku itu baik. Orang beriman semuanya apa yang dikasih Allah itu akan mengolahnya dengan sangat hati-hati, sehingga insya Allah akan selamat. Oke dok, makasih, pembahasannya sangat membuka cakrawala kita untuk lebih ini lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka bisa memahami betapa bahayanya seks bebas itu dan betapa pentingnya menjaga diri sebagai bentuk ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Subscribe, like, dan share untuk mendukung kita menyebar kebaikan. Supaya kita bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lagi selanjutnya di video-video yang akan datang. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.